Ya emang bagi mereka yang belum sharing ngobrol bareng sering terjadi gagal paham bahwa paguyuban Juminah itu paguyubannya Pangeran Juminah atau gimana. Nah sebenarnya gini, dari filosofi kami yang mendirikan paguyuban itu mengambil dari nama Eyang Pangeran Juminah karena dulu di masa kepemimpinan Pangeran Juminah pusat peradaban di wilayah Kendal ini kan di Kaliwungu. Nah jadi kita berinisiatif mendirikan paguyuban yang dalam istilah inti sari paguyuban kami tentang Tosan Aji itu tentang edukasi, bagaimana kita berkeris dan mempelajari filosofi. Kalau untuk tentang seni-seni keris macam-macam itu kita kesampingan dulu, yang terutama unggah-ungguh kita berkeris untuk menjaga paradigma masyarakat. Banyak masyarakat menyangka atau menganggap bahwa keris itu benda yang musyrik, padahal kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kemusyrikan itu kan letaknya bukan di suatu barang keris atau apa, bahkan HP pun mungkin bisa. Musyrik itu kan letaknya ada di pikiran dan di hati seseorang masing-masing. Nah keris itu sebenarnya itu tentang filosofi, tentang ajaran kehidupan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Tuhannya itu bagaimana. Nah itu tadi tentang nama, kami emang mengambil nama dari Eyang Pangeran Juminah karena masa kejayaan di Kendal, khususnya di Kaliwungu ini, dulu di peradaban di Kendal itu sukses di era kepemimpinan Eyang Pangeran Juminah. Jadi bukan paguyuban Juminah miliknya Pangeran Juminah, itu bukan. Kalau tentang keterkaitan nama ya emang itu tadi ada hubungan spiritual ya. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi paguyuban Juminah itu ketika kita semua pengurus itu mendirikan paguyuban Juminah, paguyuban Tosan Aji ya, sebelum paguyuban Juminah, paguyuban Tosan Aji di Kaliwungu. Itu kita berpikir gimana? Kita itu ingin memberikan nama paguyuban itu, kita berpikirnya kita mencari nama tokoh atau nama sesuatu nama yang mempunyai hubungan pertama kali dengan kota Kaliwungu itu sendiri, tokoh yang masyhur atau bagaimana. Di saat itu kita berpikir Eyang Juminah. Terus dari nama beliau ini kita urai apa sih Eyang Juminah itu dan siapa sih beliau. Jadi kalau kita melihat sejarahnya Eyang Pangeran Juminah itu, beliau itu kan termasuk adipati era Mataram Sepuh. Nah, Eyang Juminah ini dulu seorang tokoh yang terkenal yang mempunyai pendirian yang kuat, mempunyai watak yang bagus, yang bisa mengayomi masyarakatnya, dan dari sesepuh Kaliwungu itu, jadi nama Eyang Juminah itu bukan nama asli tapi nama sebutan atau nama istilah kayak kalau Indonesia mungkin alias ya, alias itu ya, Juminah yang mana. Jadi makna Juminah yang mana itu berarti kan orang yang mempunyai pendirian yang kuat. Mungkin dulu yang Pangeran Juminah semasa hidupnya juga tidak mau kompromi dengan Belanda, karena masa hidupnya yang Pangeran Juminah itu juga berkaitan atau satu masa, satu era dengan Belanda. Satu itu. Yang kedua, dari nama yang Pangeran Juminah ini
sesuai atau senafas dengan paguyuban, karena paguyuban dari yang kita bentuk itu tidak hanya sebatas mempelajari nama-nama keris saja, tapi di situ kita ingin mempelajari filosofis yang terkandung di situ. Sebagai contoh, mungkin ada yang di bagian ini kebetulan ada keris. Bagian keris itu banyak sekali. Jadi misalkan ini pejetan. Nah, makna pejetan ini sendiri itu kan kita istilahnya belajar untuk meredam harapan nafsu. Jadi sesuai yang jelek-jelek itu dipejet, ditekan. Dari situlah paguyuban Jumina dibentuk untuk para, mohon maaf ini karena kebanyakan di paguyuban itu anak-anak baru atau anak-anak istilahnya itu anak muda ya di paguyuban Jumina itu kita ingin mengarahkan bahwa berkeris itu tidak sebatas mempelajari keris itu apa, tapi filosofisnya supaya kadang ya itu tadi dari Pak Wakil Ketua dijelaskan kebanyakan orang itu kan menganggap keris itu musyrik, arahnya kan sudah itu ada kodamnya dan sebagainya, sebetulnya salah. Jadi kita ingin mengarahkan bahwa keris itu tidak sewingit atau seseram atau sehoror itu. Bahkan keris itu asik kita mempelajari dari segi agama pun juga ada kaitannya. Nah itu tadi pejetan itu maknanya kita untuk meredam hawa nafsu, karena manusia itu kan punya nafsu istilah lahir dan batin kan ya. Itu kita dituntut untuk itu, untuk rendah hati. Nah terus kenapa keris itu dibuat condong? Nah itu keris itu untuk dituntut kita untuk belajar rendah hati. Beda dengan pedang. Kalau pedang itu kan berdiri lurus. Kalau keris itu ada condong lelahnya, istilahnya itu agak menunduk. Ya seperti apa itu perumpamaan padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, filosofinya ya kurang lebih sama seperti itu. Nah, dari situlah paguyuban Jumina berdiri. Kita ingin merubah paradigma masyarakat mengenai keris itu yang horor macam-macam. Terus kita juga ingin mengarahkan kaula muda yang suka keris itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif yang nantinya mohon maaf melenceng dari akidah agama. Ya itu apa tadi ya saya menyimpulkan dari apa yang sudah diutarakan oleh Pak Wakil Ketua. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada Pak Wakil Ketua. Ya kita hari khusus emang ada khusus itu bukan khusus secara mendalam itu bukan, tapi sesuai agenda Kopda. Dari keputusan bersama kemarin itu kan Kopda. Pertama kita Kopdar keliling atau keliling ziarah lokal di leluhur Benda. Itu ya. Terus bulan selanjutnya kita Kopdar di rumah saudara atau dor. Nah terus yang ketiga bulan selanjutnya lagi kita Kopdar di Eyang Pangeran Jumina. Nah itu terus berterusan kayak gitu. Kalau dulu kan cuma dor. Jadi seolah-olah itu dulu tuh semacam bahasa kasarnya semacam pelampiasan ya Om. Ini nggak ada yang narik. Oh ya lo ke makam Eyang Jumina. Kalau dulu nggak ada agenda pasti, nggak ada. Kalau sekarang sudah ditetapkan. Kalau hari-hari khusus tentang ini tuh kita nggak ada. Tapi berarti memang titik awal kumpulnya menjadi pangeran sekitar makam Pangeran Jumina itu ya, sebelum keliling ke tuturnya. Iya, sementara dulu di situ. Terus buat keputusan sekalian kan jadi tersusun rapi kan. Bulan iya ibaratnya bulan Januari kita tur ziarah
tur ziarah tapi yang lokal, yang khusus wilayah Kendal. Terus Februari kita ke rumah saudara door to door lah. Terus yang misalkan nanti yang Maret ke yang Pangeran Jumina, terus gitu terus agendanya. Jadi nggak ada agenda khusus hari apa tuh enggak. Itu pun bulan udah ditetapkan, misalkan Maret kayak yang Pangeran Jumina, hari dan tanggal belum ditentukan. Oh, gitu. Kira-kira kapan anggota banyak yang bisa hadir, sesuai kondisional. Kadang pas lagi ngobrol-ngobrol gini, ada Pak Yai ngajakin, ayo Pak Yang, kita OTW ke sana. Iya. Jadi nggak ada hari-hari khusus. Untuk kopdar 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Biasanya di minggu kedua. Minggu kedua. Iya. Hari Minggu itu kan, kalau hari Minggu mungkin kan banyak yang libur atau yang ada waktu luang. Itu minggu kedua, dan itu pun nggak pasti. Kadang kan ada pas yang ada waktu luang malam Sabtu, ya malam Sabtu. Kondisional intinya. Kondisional melihat aktivitas dengan anggota mungkin. Iya, kalau agenda emang 1 bulan sekali, tapi hari dan tanggal kondisional. Oh, gitu. Ya kita kopdar, selainnya kopdar kan biasa orang kopdar cuma kumpul-kumpul ngopi bareng. Kalau bahasan khusus, ya kalau ada suatu pertanyaan, ada yang penasaran, misalkan gini, yang pemula yang baru datang, orang kan penasaran, enggak katanya keris nggak musyrik, kenapa orang kok nyebutnya harus gini, warangkanya yang jalan dulu. Nah ini suatu adat. Oh, berarti memang adabnya ngoten nggih. Kalau kita warangkanya yang jalan dulu itu ada pengganggu. Kalau kerisnya yang jalan, itu berarti kita udah berani, nggak sopan. Berarti kita nantang, menghunus. Nah itu, habis gitu, kok bisa mbah? Ini bukan menyembah. Ini habis di satu dari warangkanya jalan gini, dilepas, terus kita kan kesini. Itu pun nggak deket-deket banget kesini tuh, enggak, cuma gini, memberi penghormatan kepada yang membuat. Yang membuat itu siapa? Ada empu, ada Tuhannya kan pasti membuat. Terus yang kedua di sini itu memberi penghormatan kepada pemilik sebelumnya. Dan hal ini pun kita mungkin sering kita cermati diterapkan di militer atau polisi waktu upacara itu kan, cabut pedang kan gini. Ya. Lalu diturunkan. Memang ada setiap kopdar itu kita selalu mengajarkan ada nilai-nilai dari sebuah perilaku adab itu nggih. Iya, kita terutama di situ. Kalau di Paguyuban Jumenah terutama kita fokus belajar adab unggah-ungguh berkeris. Tentang memegang pun yang memes gini, bukan kayak gini. Kalau kayak gini kan ibarat kayak orang udah mau bertarung, kita megangnya memes saja. Ini lebih sopan dan lebih luas lah, lebih enak dipandangkan gini. Kalau untuk secara istilahnya itu resmi Paguyuban berdiri itu sekitar 2018 apa berapa ya? Saya 2000, kisaran 2018 ya, sebelum corona persis. Itu yang udah periode kedua ya Om? Ya, untuk ini periode ketiga. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama itu ketuanya itu Gus Tommy, yang kedua ketuanya beliau, yang ketiga ketuanya Mas Murti. Kebetulan ini dan Mas Murti tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan, jadi diwakili oleh wakil ketuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua, itu memang kopdar itu setiap kopdar kita ada pembahasan, tetap ada pembahasan, terutama kalau ada permasalahan dari anggota, maksudnya bukan permasalahan di luar pokok paguyuban, tapi permasalahan paguyuban. Misalkan
membahas karena keris itu kan banyak sekali yang patut dipelajari itu banyak sekali. Mungkin waktu ngobrol-ngobrol itu ingin bahas masalah keris luk satu mengenai nama-namanya saja, apa saja, dan itu nanti diagendakan untuk bulan depan berarti kopdarnya akan membahas ini ya. Misalkan setelah itu nanti ada pembahasan lagi kok lok 13 keris itu kok macam-macam ya. Nah, terus nanti kita vote di grup WA itu vote, oh iya itu nanti jadi pembahasan. Nah, baru nanti waktu kita ketemu kopdar itu kita bahas. Untuk kopdar resmi memang 1 bulan sekali, tapi di luar kopdar resmi itu kita dadakan sering ketemu. Entah itu nanti berapa orang itu nanti ada pertemuan di luar kopdar itu ada. Cuma untuk kopdar resmi itu memang kita agendakan 1 bulan sekali supaya apa, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, dan biasanya diadakan hari Minggu karena anggota itu kebanyakan kan pekerja, jadi kalau di hari Minggu kan tidak lego istilahnya gitu. Itu penyampaian dari Pak Wakil Ketua tadi yang diutarakan. Secara khusus ya kita masih berpedoman pada keputusan yang lama. Kalau ada orang yang mau ikut ke paguyuban, itu kan biasanya kebanyakan orang maunya ikut cuma di grup WA. Nah, kita tawarkan atau kita beri kebijakan lah, grup WA bukan tentang pemedaran. Grup WA itu cuma untuk menyambung silaturahmi atau untuk komunikasi. Itu kan di situ silaturahminya lewat WA. Itu situ di grup WA itu cuma kita adanya cuma bercanda. Oh gitu. Ya, kadang ya menyinggung sedikit tentang pembelajaran. Sengaja kita sama Pak Sarung bikin orang penasaran. Enggak langsung kita jawab vulgar. Mancing dulu gitu aja. Iya. Ya, wah ini cocok buat materi besok. Nah, biar anggota-anggota itu semangat untuk besok mau dibahas di Kopdar. Nah, makanya kami beri kebijakan sama orang calon anggota baru. Kalau mau ikut itu minimal bersedia ikut Kopdar. Oh gitu. Nah, setelah itu ada kesediaan, baru kita masukkan ke grup WA. Sambil kita kasih tahu grup WA bukan grup untuk pemedaran. Grup WA untuk guyon-guyon. Jadi mereka-mereka yang nggak tulus, cuma untuk memenuhi syarat ikut Kopdar 1 kali terus minta masuk ke grup WA, itu mereka merasa sia-sia, percuma, akhirnya keluar dari grup. Karena kita lebih fokus ke silaturahmi kayak gini, ketemu langsung biar lebih akrab. Untuk rekrutmennya anggota itu kita tidak pasang syarat atau pasang gajian, pasang tarif dan sebagainya, enggak. Hanya cuma kadang kan mungkin orang yang belum tahu, wah nek malu paguyuban mesti kudu duwe keris ke. Itu kalau di kita kita tidak menuntut anggota itu punya keris itu. Malah saya sendiri menyarankan, kalau kamu belum punya keris itu jangan beli keris dulu. Saya itu lebih menyarankan kamu belajar dulu, karena mohon maaf di dunia perkerisan itu sendiri juga banyak sih orang-orang oknum-oknum yang nakal itu kan. Nah makanya dari itu saya menyarankan kamu belajar dulu, tahu dulu. Nah kalau kamu sudah belajar, sudah tahu, seneng, baru beli. Mungkin bahasanya lebih halus lagi, memahari. Karena kita di sini insan berkeris bukan perkerisan. Nah kamu memahari. Nah kalau kamu sudah punya cinta, sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmunya, nah kamu nanti secara tidak langsung memandang dan belajar filosofisnya itu enak, artinya itu adem. Ya memang
keris itu kan juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan tak benda. Nah, tak benda kan. Nah, jadi kenapa UNESCO ini mau mengakuinya? Karena keris itu mengandung nilai-nilai filosofis, tidak hanya sekedar senjata. Disitulah kita mempelajarinya. Jadi untuk anggota baru tidak perlu punya keris, tidak perlu, tapi kesediaan untuk bisa mengikuti kopdar. Nah, kopdar pun tiap bulan tidak harus. Misalkan bulan ini bisa, bulan besok tidak, bulan besoknya bisa. Nah, yang penting ada komunikasi balik. Nah, jadi kita di sini istilahnya orang mampu anggota gelap. Ya. Misalkan kamu kita kadang sekarang ini banyak kesibukannya. Beliau itu beberapa kali kopdar datang. Kita ada masalah, yang penting dia di grup juga mau ngapain nih, mau istilahnya itu juga berperan serta lah. Itu kita ada masalah. Nah, yang kita repot kan setelah 1 kali 2 kali ikut kopdar terus masuk grup menghilang, terus anteng kan gitu, sama sekali tidak ada komunikasi. Nah, itu kita juga bingung ini anggotanya ini bagaimana, karena kita tidak membutuhkan banyak, tapi kita butuh orang-orang yang bareng-bareng bisa mengkuyung dalam waktu itu aja. Berarti secara kesimpulan penuhi spiritualnya baru akhirnya. Ya,